Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 24 Agustus 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang pastinya membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, hari Selasa 24 Agustus 2021, 1 Tawarikh pasal yang ke-21. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan dari bagian pasal ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus isi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan ya Tuhan untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan dalam firman-Mu. Engkau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan setiap prinsip kebenaran dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal yang ke-21 ini diberikan judul perikop, yakni pendaftaran dan hukuman. Juga di dalam pasal 21 ayat 18, mezbah didirikan dekat Yerusalem telah berhenti. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Ya, termasuk juga manusia seringkali jatuh dalam dosa kesombongan. Kesombongan dan kebanggaan diri yang berlebihan seringkali menjadi pintu masuk yang efektif bagi si iblis untuk menjatuhkan manusia, juga orang-orang percaya. Demikian yang terjadi pada Daud saat ia ingin mengetahui seberapa banyak, seberapa luas dan hebat kekuasaan yang dimiliki olehnya. Ayat 1 sampai yang ke-6 saya bacakan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan. Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian yang terjadi pada Daud saat ia ingin mengetahui seberapa luas, seberapa hebat kekuasaan yang dimiliki olehnya. Tindakan Daud dinilai oleh Tuhan sebagai suatu kejahatan, sebab bangsa Israel itu adalah milik Tuhan dan bukan milik Daud. Andai pun harus dilakukan sensus penduduk, maka hal itu harus mendapat perintah dari Tuhan yang memiliki bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bagi Tuhan tindakan Daud dinilai sebagai kejahatan yang cukup serius. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh."
Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam pasal ini, setidaknya ada beberapa hal yang mendasari mengapa tindakan Daud ini merupakan suatu kejahatan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, budaya Israel kuno menganut paham bahwa hanya si pemilik yang berhak menghitung seberapa banyak harta benda dan seberapa luas kekuasaan yang dimilikinya. Sekali lagi, hanya si pemilik yang berhak menghitung seberapa banyak harta benda dan seberapa luas kekuasaan yang dimilikinya. Di sini Daud sama sekali tidak memiliki apapun. Karena semua yang ada, yang dipunyainya sesungguhnya adalah milik Tuhan. Demikian juga mengapa Daud dipandang melakukan tindakan yang jahat di mata Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 30 ayat yang ke-12, ini menjadi satu prinsip yang harus dilakukan untuk sensus penduduk di Israel. Saya bacakan Keluaran 30 ayat 12. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Jadi secara prinsip bahwa sensus penduduk harus berkaitan dengan kesucian Allah berdasarkan hukum Musa yang dinyatakan di dalam Keluaran pasal 30 ayat yang ke-12. Nah, Daud tidak melakukan hal itu sehingga menjadi satu hal yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin tak terpikirkan bagi Daud sebelumnya ketika dia melakukan hal itu. Namun berdampak sangat luas dan berbahaya. Sebagai konsekuensi dari kesalahan Daud dan seluruh rakyat Israel harus menerima hukuman dari Tuhan, yaitu adanya penyakit sampar yang memakan korban sampai 70.000 orang. Itu di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17 dijelaskan mengenai konsekuensi dari pelanggaran Daud dan juga rakyat Israel menanggungnya. Nah, dalam hal ini Daud juga belajar bahwa kesalahan yang kecil yang dilakukan ternyata dapat berakibat fatal bagi rakyat Israel. Satu-satunya cara untuk menghentikan murka Allah yaitu bertobat dan mengakui segala kesalahannya. Bapak Ibu Saudara, Israel adalah milik Allah. Ketika Israel melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya, cara supaya umat yang dipilihnya diampuni dan tidak mendapatkan murka Tuhan, mereka bertobat dan mengakui segala kesalahannya. Di sini Daud semakin memahami karakter Allah. Apa karakter Allah? Di satu sisi Allah adalah maha suci, di satu sisi yang lain Allah pun adalah Allah yang maha pengampun. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa kesalahan Daud dan juga bagaimana dia mengambil satu tindakan atas segala kesalahannya, setiap kita belajar dari apa yang dialami oleh Daud. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah ketika kita melakukan kesalahan dan menyadarinya, sesegeralah bertobat dari segala kesalahan dan berhenti untuk mengulanginya lagi. Sekali lagi, yang terpenting ketika kita disadarkan akan dosa ataupun kesalahan, segeralah kita bertobat dari kesalahan dan berhenti untuk mengulangnya lagi. Dikatakan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita mau mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Tuhan
akan mengampuni kita. Tetapi bukan berarti kita bebas dari konsekuensi moral yang harus kita tanggung ketika kita melakukan dosa. Tuhan memang mengampuni, tetapi ada konsekuensi moral yang memungkinkan itu tetap ada. Dan inilah satu bagian yang harus kita terima sebagai konsekuensi terhadap kesalahan ataupun dosa yang kita perbuat. Satu misal, kita melakukan tindakan penipuan misalnya. Ketika kita ketahuan kita melakukan penipuan, ya sebelum kita ketahuan kita bertobat kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahan dan tidak akan mengulangnya lagi, Tuhan mengampuni kita. Namun kita harus menanggung konsekuensi dari tindakan penipuan yang kita lakukan, yaitu butuh waktu untuk menghapus aib agar dapat dipercaya lagi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Seringkali kita melihat hal itu ya. Orang melakukan penipuan ataupun mungkin kita pernah melakukan itu, kita bertobat dan tidak mengulangnya lagi, tetapi image bahwa dia adalah seorang yang suka menipu, ya, itu seringkali melekat pada orang itu. Dan ini konsekuensi moral yang seringkali dialami. Walaupun sudah bertobat, minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan pasti mengampuni, ternyata tetap ada konsekuensi moral yang harus ditanggungnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita ketika kita tahu bahwa itu sebuah kesalahan, sebuah dosa yang harus kita hindari, mari kita sungguh-sungguh menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa, supaya kita tidak menerima konsekuensi moral yang mungkin terjadi ketika kita melakukan dosa. Dan kita meyakini bahwa Tuhan mengampuni, tetapi juga Tuhan izinkan supaya kita dibentuk oleh Tuhan untuk berserah dan tidak mengulangnya lagi dengan konsekuensi yang memungkinkan terjadi ketika kita melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi marilah kita mematikan setiap perbuatan dosa yang masih ada dan terus berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, terima kasih firman-Mu, mampukan untuk kami dapat menerapkannya ketika kami melakukan dosa dan kesalahan. Sesegera mungkin kami bertobat, mengakui kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memampukan kami untuk kami tetap di dalam jalurnya Tuhan. Bahkan ketika kami harus menghadapi konsekuensi moral karena kesalahan dan dosa kami, mampukan kami untuk kami menyatakan pertobatan itu, sehingga sungguh-sungguh pada akhirnya kepercayaan dari orang lain terhadap kami boleh dipulihkan, dan semua karena pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.